Untuk mulai menggunakan Swivel, kalian perlu memiliki akun Google. Kemudian buka link aplikasi Swivel di swice.id/swivel. Kemudian klik Make a Copy. Dan kalian sudah dapat menggunakan Swivel. Kalian juga dapat mengubah nama aplikasi Swivel kalian dengan cara mengklik nama di atas, kemudian ganti sesuai yang Anda inginkan. Contohnya menjadi My Swivel. Jika ingin melihat demo sebagai inspirasi, buka tautan demo Swivel di swice.id/swivel demo, klik Make a Copy, dan file demo sudah di-copy ke akunmu. Untuk menemukan lokasi file Swivelmu di Google Account, buka drive.google.com atau pergi ke Google dan ketik Google Drive. Klik tautan paling atas. Berikut adalah lokasi file Swivel Anda. Kalian dapat menggunakan data dari template di demo dengan memilih salah satu contoh, kemudian pilih semua datanya, kemudian copy dengan pencet Ctrl+C, kemudian klik di baris awal kategori dan paste value atau shortcutnya Ctrl+Shift+V. Maka data tersebut akan siap digunakan. Seluruh data kalian yang dipakai di Swivel terletak pada halaman detail list dan hanya ada pada kolom kategori hingga deskripsi. Kalian dapat menselect semua data tersebut, kemudian bisa di-copy ke tempat lain seperti Microsoft Excel, ataupun jika ada update terbaru dengan fungsi terbaru dari Swivel, kalian bisa memindahkan dengan mudah dengan cara mengcopy data dari kolom tersebut. Jika Anda ingin menggunakan Swivel dari tablet atau handphone kalian, lakukan hal yang sama. Tetapi jika Swivel sudah ada di akun kalian, download aplikasi Google Drive dengan cara membuka Play Store, kemudian cari Google Drive, dan klik install. Kalian juga perlu menginstal aplikasi Google Sheets dengan cara yang sama dan klik install. Jika sudah, buka Google Drive kalian, kemudian di bagian Files kalian dapat menemukan file Swivel kalian. Klik untuk menggunakannya, contohnya kita buka Swivel demo. Pastikan bahwa sheet yang terpilih adalah Phone View, kemudian sesuaikan dengan 2 jari, di zoom sehingga sudah sesuai dengan layar screen kalian. Swivel siap digunakan. Untuk versi mobile ataupun tablet, kalian bisa klik 3 titik di atas dan klik View in Lighting untuk mengubah dari versi gelap menjadi versi terang. Untuk membuat shortcut, klik 3 titik di atas, klik Share and Export, kemudian Add to Home Screen. Klik Add. Sekarang, Swivel dapat dibuka dengan mudah di halaman home screen kalian. Jika ada kendala dalam pembuatan shortcut, pastikan home screen kalian tidak terlock dengan cara mengklik halaman home screen, ketik setting, dan pastikan lock home screen layout kalian mati. Untuk beberapa handphone seperti Xiaomi, kalian juga bisa mengecek di bagian setting, cari bagian apps, cari Google Sheets, di bagian permission, pastikan bahwa kalian memperbolehkan aplikasi untuk membuat shortcut pada home screen. Kalian dapat memulai dengan data yang ada di template demo, atau kalian bisa memulai dari Swivel yang baru. Ada 4 sheet utama yang berada di Swivel. Pertama ada dashboard, merupakan main interaction utama kalian di PC maupun tablet. Kemudian ada juga phone view, yang terutama kalian pakai dari handphone, tetapi bisa juga dibuka di komputer kalian. Kemudian ada juga sheet detail list yang merupakan sumber data utama Swivel kalian. Pengubahan data dapat dilakukan dari 3 tempat, dari dashboard, dari phone view, maupun detail list. Khusus untuk perubahan data di dashboard maupun di phone view, pastikan bahwa tombol on-site edit tercentang. On-site edit dapat dinyalamatikan dari dashboard maupun dari phone view. Kita tes ya. Di sini, kalau di phone view ditulis jadi disable, dan jika kita klik di phone view, dia akan tercentang di bagian dashboard dan akan menjadi enabled di phone view. Untuk menambah kategori di dashboard, klik tombol kategori plus. Kemudian klik yes, dan klik OK. Maka kategori baru akan terbuat. Klik tombol yang sama untuk menambah kategori di phone view. Pastikan kalian sudah mengubah nama kategori baru sebelum menambah kategori berikutnya. Jika belum, maka ada notifikasi untuk mengganti nama kategori sebelumnya.
Untuk mengganti nama kategori dari dashboard, ubah data di kolom I. Maka secara otomatis, data kategori akan berubah di semua tempat. Hal yang sama dapat kalian lakukan di Phone View di kolom H. Ya, data sudah terupdate di semua tempat. Untuk menambahkan kategori baru dari sheet detail list, kalian tinggal memasukkan nama kategori kalian di kolom kategori, contohnya bisnis. Dan kategori kalian akan terformat dengan sendirinya. Untuk detail list, pastikan kategori kalian memiliki setidaknya satu task dan satu detail agar muncul di dashboard. Jika kalian tidak memiliki task maupun detail, kategori tersebut tidak akan muncul di dashboard. Untuk menambahkan task di sebuah kategori, klik tombol yang berada di sebelah nama kategori tersebut. Hal yang sama juga dapat kalian lakukan di Phone View. Untuk menambahkan task dari halaman Detail View, pilih drop-down yang ada di kolom task dan pilih simbol segitiga. Maka, task baru akan terbuat. Tidak lupa untuk menambah nama dari task kalian dan minimal satu detail. Kalian dapat membiarkan adanya baris kosong antara task maupun details karena Swivel akan menghiraukan baris tersebut. Misalkan kalian ingin memberikan jarak agar dapat menambah detail tambahan di masa depan. Untuk menambah detail, kalian bisa mengklik tombol yang ada di samping task yang Anda inginkan. Maka detail baru akan terbentuk. Kalian juga bisa melakukannya di Phone View loh. Sebuah detail yang valid minimal memiliki date atau description ataupun kedua-duanya. Untuk menambah detail baru di detail list, kalian tinggal memasukkan date maupun description di baris manapun. Maka detail tersebut akan dimiliki oleh task terdekat. Dalam contoh kali ini dimiliki oleh task contoh task. Judul task juga dapat diubah dari dashboard maupun dari Phone View. Kalian juga bisa mengubah deskripsi maupun date dari detail yang ada di dashboard. Begitu pula dengan data yang ada di Phone View. Untuk mempercantik tampilan di handphone, maka judul task dan date details berada di kolom yang sama. Tetapi semua perubahan masih dapat diakses dengan mudah. Contohnya kita memasukkan tanggal baru di pembaruan supplier di tanggal 4 April. Karena detail tersebut menjadi paling urgent, maka pembaruan supplier dan task business-wise menjadi paling atas. Kalian dapat mengubah sebuah detail menjadi detail informasi dengan memilih kolom I di detail yang diinginkan. Maka detail tersebut akan berubah menjadi detail informasi. Untuk melihat semua detail informasi, klik tombol Show Info yang ada di dashboard maupun di Phone View. Detail informasi juga dapat ditambahkan dari Phone View dengan cara menambahkan teks apapun di kolom I di Phone View. Detail informasi diperuntukkan untuk menyimpan data-data dari task yang tidak ingin selalu dimunculkan di dashboard, seperti contohnya harga maintenance terakhir atau PIC dari task tersebut, dan akan dengan mudah disembunyikan dengan mengklik tombol Show Info. Kalian juga dapat memberikan tanda bahwa sebuah detail sudah selesai dengan memberikan tanda centang di sebelah tanggal. Semua detail yang sudah selesai dapat disembunyikan ataupun dimunculkan dengan tombol Show Done yang ada di dashboard maupun Phone View. Status detail done juga dapat dihilangkan maupun ditambahkan dari Phone View. Kalian juga bisa memasukkan teks apapun untuk menggantikan simbol centang yang ada di kolom Done, dan secara otomatis Swivel akan mengubah teks kalian menjadi tanda centang. Kolom centang yang berada di samping judul task merupakan kolom komplit, yang berarti task sudah selesai dengan sempurna. Jika task ditandai komplit, maka task akan hilang dari dashboard kecuali Anda memunculkannya dengan toggle Show Complete yang ada di Phone View maupun di dashboard. Kalian dapat menghilangkan data apapun seperti complete, judul task, informasi, dan date ataupun description dengan mengklik tombol delete atau menghapus data tersebut.
Perubahan data tersebut dapat kalian lakukan langsung juga di detail list, seperti menambah task, menambah detail, menambah tanggal, maupun menambahkan status done, atau informasi. Untuk menambahkan baris di halaman detail list, kalian bisa klik kanan di baris tujuan dan klik Insert one row above. Untuk menambahkan lebih dari satu baris, kalian bisa klik kiri dan menseret jumlah baris yang diinginkan. Dalam kasus ini 1, 2, 3, 4, ada 5 baris baru. Klik kanan dan klik Insert row above. Maka 5 baris baru akan ditambahkan. Kalian juga dapat memindahkan urutan baris di detail list. Contohnya, untuk mengubah urutan kategori dari meeting business menjadi business ke meeting, pertama ke detail list, lalu klik dan pilih semua baris dari kategori business, dan pindahkan kategori tersebut ke atas meeting. Maka urutan kategori bisnis dan meeting sudah berubah. Memanipulasi atau menambah data di detail list biasanya memang lebih cepat, tetapi perlu berpikir lebih banyak. Contohnya ingin menambahkan detail di task baru. Kita harus menambahkan baris baru, kemudian memasukkan detailnya. Sedangkan jika kita melakukannya melalui dashboard ataupun phone view, kita tinggal mengklik tombol di samping nama dari task tersebut, kemudian semua penambahan baris dan nama tersebut akan dilakukan swivel secara otomatis. Saran kami, untuk penggunaan sehari-hari, gunakan fitur yang sudah disediakan di dashboard maupun phone view swivel. Sedangkan untuk perubahan data yang banyak, import awal, atau hal-hal masif lainnya, silahkan masukkan data tersebut langsung di detail list. Dashboard dan phone view dari Swivel juga memiliki fitur urgency filter masing-masing. Contohnya, task marketing memiliki due date lebih dari 1 bulan atau lebih dari 30 hari. Saat urgency filter diaktifkan, maka task tersebut tidak akan terlihat di phone view. Fitur filter di phone view dan di dashboard bekerja secara independen. Contohnya, di dashboard, jika kita memfilter semua task di bawah 14 hari, maka perpanjangan maintenance website dan email blast tidak akan muncul. Kita juga dapat mengubah periode dari urgency filter di dashboard maupun phone view dengan mudah. Pada pengaturan awal, urgency filter hanya melihat hari terdekat dari task. Contohnya di Business Wise, hari terdekatnya 2 hari, dan daily hari terdekatnya 2 hari. Dan sisanya seperti live Shopee walaupun 78 hari akan tetap muncul. Kalian dapat mengubah pengaturan ini di bagian setting di urgency date limit by. Contohnya, live Shopee ada di 2 bulan 17 hari. Tetapi jika limitnya kita ganti dari task menjadi detail, maka semua detail yang memiliki limit lebih dari 30 hari akan hilang juga. Tombol Show Past Expiry hanya ada di dashboard dan tidak ada di phone view. Jika tombol tersebut dinonaktifkan, maka semua detail yang sudah expired lebih dari 30 hari akan otomatis disembunyikan dari dashboard. Dan tombol ini juga mempengaruhi tampilan phone view. Anda juga dapat mengubah settingan 30 hari tersebut dari halaman setting. Kalian juga dapat mengubah panjang dari urgency bar menurut kebutuhan kalian. Pada pengaturan awal, bar akan penuh terisi jika due date lebih dari 365 hari. Urgency bar juga akan berubah warna sesuai dengan jumlah hari yang tersisa. Di atas 90 hari, bar akan berwarna hijau, di bawah 90 hari, bar akan berwarna oranye, dan di bawah 30 hari, bar akan berwarna merah. Pengaturan ini juga dapat diubah. Misalkan kalian menggunakan swivel untuk tracking details dengan tenggat waktu yang panjang, maka panjang dari bar tersebut dan warna akan membantu kalian mensortir detail tersebut dengan mudah. Tetapi, jika kalian menggunakan swivel untuk men-tracking task dengan tenggat waktu yang pendek, maka bar akan menjadi terlalu tipis dan tidak membantu. Mari kita ubah settingnya untuk maksimum bar line-nya menjadi 30 hari, kemudian general color-nya untuk warning pertama 30 hari, dan second warning-nya di 15 hari. Dengan seperti ini, maka daily task yang memiliki tenggat waktu pendek akan terlihat lebih mencolok. Ada fitur-fitur advance yang hanya tersedia di dashboard dan tidak tersedia di handphone. Fitur tersebut terletak pada kolom terakhir dari swivel, yaitu delete details, delete task, delete kategori, move task, dan move kategori. Fitur delete details digunakan untuk menghapus sebuah detail dari task. Pertama, pilih detail yang ingin dihapus, kemudian pilih delete details, dan akan keluar pop-up. Konfirmasikan aksi kalian dengan mengklik tombol yes.
Jika sudah keluar pop-up details deleted, maka details Anda akan terhapus. Fitur Delete Task akan menghapus task beserta dengan semua details di dalam task tersebut. Untuk melakukannya, pilih Delete Task di salah satu baris task tersebut, kemudian konfirmasikan aksi Anda dengan mengetik Yes, pastikan J-nya huruf besar, kemudian klik OK. Maka task tersebut akan terdelete. Fitur Delete Kategori akan menghilangkan kategori beserta dengan semua task dan detail yang ada dalam kategori tersebut. Untuk melakukannya, silakan pilih Delete Kategori dari salah satu baris di kategori tersebut dan akan keluar pop-up. Konfirmasikan aksi Anda dengan mengetik hal yang diminta, delete, kategori, dan nama kategori tersebut, dan klik OK. Maka kategori Anda akan terdelete. Fitur Move Task dapat memindahkan sebuah task dan seluruh detailnya dari satu kategori ke kategori lain. Untuk melakukannya, silakan pilih Move Task dari salah satu baris di task tersebut, dan kalian bisa pilih target tujuan untuk pemindahan kategorinya, misalkan ke kategori bisnis. Dan task tersebut akan berpindah. Fitur Move Kategori digunakan untuk mengubah urutan kategori di halaman dashboard maupun halaman phone view. Untuk melakukannya, silakan pilih Move Kategori dari salah satu baris di kategori tersebut, dan pilih tujuan pemindahannya, misalnya di paling awal, dan kategori itu akan berpindah urutan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami via website di swice.id atau melalui email di james@swice.id. Sering lupa deadline? Dengan Swivel, lupakan kekhawatiran itu. Biarkan kelupaan jadi cerita masa lalu.